persiapan alat pemeriksaan ibu hamil. Di sini kita sediain ada handphone, kemudian ada termometer, ada stetoskop, kemudian ada termometer, kemudian ini ada alkohol swabnya buat ini ya, hand swab buat cuci tangan, kemudian ada alat DJJ, ada Medline. Maaf, ini saya anggap reflex hammer. Itu aja. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Eni Apriani. Saya suster yang bertugas di sini, Ibu, dari jam 7 pagi sampai nanti jam 2 siang ya. Kira-kira pagi ini Ibu ada keluhan nggak? Nggak ada sih, suster. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin melakukan pemeriksaan fisik. Tujuannya yaitu, Bu, untuk mengetahui kesehatan Ibu serta janinnya. Kira-kira Ibu bersedia tidak? Bersedia, suster. Hari ini juga, waktu sekarang? Iya, bersedia. Oke, baik. Yang pertama saya ingin melakukan apa ya, tensimeter dulu ya. Kita tensi dulu ya. Saya ulang sekali lagi ya, Ibu, pakai stetoskop. Baik, tensinya 170 ya, Bu. Iya, suster. Saya hitung dulu denyut nadinya ya, Bu, selama 1 menit. Denyut nadinya selama 1 menit, 70 kali per menit ya. RR-nya 20. Baik, kita ukur suhunya. Suhunya normal ya, Bu, 36 Celcius ya. Kemudian saya akan lanjutkan pemeriksaan fisik. Bagian kepala Ibu di sini ada rambut, warnanya hitam dan pertumbuhannya merata, tampak lembab. Kemudian saya lihat bagian wajah Ibu di sini, wajahnya tidak ada luka, tampak tidak ada garis gerak di jarum. Kemudian saya lihat bagian konjungtivanya, Bu. Coba lihat ke atas saya. Nah, di sini saya temukan skleranya warna putih. Kemudian saya lihat konjungtivanya warna pink. Bagus ya, Bu. Kemudian saya cek dulu hidungnya ya. Nah, hidungnya tampak simetris. Saya periksa tidak ada polip ya, nggak ada benjolan yang lain. Kemudian saya lihat mulutnya tampak mukosanya lembab. Coba lihat giginya, Bu. Ya, coba buka mulutnya. Ya, saya periksa lagi, tidak ada tonsil ya, tidak ada pembengkakan tonsil ya. Oke, baik, Bu, tidak ada gigi lubang dan sakit ya, Bu. Baik. Iya, Kemudian saya lihat telinganya kanan kirinya simetris, saya periksa tidak ada cairan atau sekret yang keluar dari telinga ya. Kemudian saya lihat lehernya. Ibu ada keluhan pembengkakan leher nggak? Nggak ada, suster. Oke. Coba sambil menelan. Ya, sekali lagi. Ya, di sini saya tidak menemukan ada pembengkakan. Lehernya kiri kanannya nggak ada masalah kan? Kalau lihat kiri kanan, Bu? Tidak ada, suster. Oke, baik. Kemudian saya lihat bagian dada Ibu. Mohon maaf ya, Bu, saya buka dulu ya, Ya. bagian dadanya. Nah, setelah saya buka,
kiri kanannya tampak simetris. Saya raba tidak ada benjolan di kiri kanannya. Areolanya berwarna hitam. Kemudian putingnya sudah keluar, tapi Ibu asinya belum ada keluar ya, Bu? Belum ada, suster. Oke, baik. Kemudian saya periksa ekstremitas tangan kanan sama kakinya. Bisa gerak kan, Bu, semuanya? Bisa, suster. Bisa Oke. gerak. Kemudian setelah itu saya periksa abdomennya, Bu. Sekarang saya mau meriksa kehamilan Ibu ya. Iya. Ya, nanti ada beberapa perabaan. Ya, tujuannya nanti untuk mengetahui, Bu, usia janin Ibu dan posisi janinnya di kanan perut Ibu dan kirinya apa, bagian tangan kah atau punggung kah, kemudian apakah janinnya sudah masuk pintu atas panggul. Nanti saya periksa ya, Bu. Iya, suster. Oke. Kemudian setelah itu, perkenalkan, nama saya Eni Apriani. Saya bertugas di sini selama sampai nanti jam 21 malam. Di sini saya ingin memeriksa letak atau bagian-bagian apa yang terdapat di daerah perut Ibu ya, kan karena Ibu sekarang sedang hamil ya. Kemudian nanti saya akan melakukan perabaan dan menentukan bagian berapa usia kehamilan Ibu ya. Saya mohon izin dulu ya, Pak. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Di sini saya akan melakukan leopard 1. Leopard 1 itu yaitu untuk menentukan tinggi fundus uterus. Kemudian leopard 1 juga berfungsi untuk menentukan kehamilan dari si ibu. Kemudian usia kehamilannya, kemudian untuk menentukan bagian apa yang terdapat di puncak uterusnya yang kita raba nanti. Kita berada di posisi samping ibu. Kita taruh tangan kita di samping kanan dan kiri ibu, terus kita raba sambil kita mengumpulkan sampai ke atas ya, bagian puncaknya. Nah, ini sekarang udah dapat puncaknya. Kemudian kita ambil pengukurnya, ini kita siapkan. Kita ukur sampai bawah bagian spesies pubis uterus ya, di atas bagian bawah spesies pubis uterus. Di sini ada 35 inch ya. Kemudian kita lakukan leopard kedua, yaitu tujuannya untuk menentukan bagian yang terdapat di perut ibu sebelah kanan kirinya bagian apa, apakah itu punggung kanan atau punggung kiri, dan yang terdapat itu apa aja, apakah itu daripada ekstremitasnya, apa punggungnya, kita tentukan ya dengan leopard 2. Kita taruh tangan kita di samping kiri dan kanan. Kita pegang dari sebelah sini, kita tahan dari sebelah kiri, kemudian kita coba meraba bagian apa yang teraba di sebelah kiri si ibu. Dan di sini saya meraba di bagian kiri ibu ada bagian terkecil bulat-bulat, itu saya tentukan adalah bagian daripada ekstremitas. Kemudian saya tahan dari sebelah kiri, saya raba. Saya mendapatkan di bagian kanan ibu ada bagian yang keras, bagian keras teraba memanjang. Di sini kita mau menentukan DJJ, bagian keras teraba memanjang. Di sini kita akan menentukan DJJ si ibu ya. Tadi kita tentukan di sebelah sini ya. Kita taruh jelinya, kemudian kita cari. DJJ-nya didengarkan selama 1 menit penuh, yaitu ini sudah ada hasilnya 154 kali per menit ya. Leopard ketiga yaitu untuk menentukan bagian bawah uterus ya, apa yang terdapat di bagian bawah uterus. Ini kita cek ya. Kita tahan yang bagian atasnya. Di sini ada bagian keras melenting yang saya
sepertinya bagiannya adalah bagian kepala ya. Kemudian untuk part 4 yaitu kita untuk menentukan bagian apa yang terdapat di bagian bawah uterus. Ya, kita berada di samping sebelah ibu, kemudian kita raba. Di sini tangannya tidak bertemu, berarti bagiannya sudah di yang saya raba yaitu kepala, namun masih bisa digoyang, berarti belum masuk pintu atas panggul. Kemudian saya periksa bagian genitalianya. Ibu maaf ya, dibuka dulu ya, diperiksa dulu. Kemudian saya cek apakah bersih atau tidak. Ibu bisa di ini lututnya dibuka nih. Saya cek apakah bersih atau tidak. Ada sekret atau ada darah atau pus atau gimana ya. Di sini kelihatan bersih ya, tidak ada pembengkakan vena di vaginanya. Oke, kemudian saya mau meriksa refleks patella pada kaki ibu. Nanti saya tetap pakai ini ya Bu, maaf ya, jangan kaget ya. Baik, sebentar angkat kakinya. Sekali lagi Bu. Oke, baik. Di sini pemeriksaan untuk refleks patellanya normal ya Bu. Ibu sepertinya konsumsi makanannya udah cukup ya. Selalu seimbang ya, karena selalu juga kontrol. Baik Bu, sampai di sini untuk pemeriksaan secara umumnya kondisi bayinya juga bagus. Ada pertanyaan lagi nggak Bu? Kira-kira? Cukup suster, udah paham. Oke, nanti 1 minggu lagi kontrol ya Bu. Iya suster. Nanti saya kasih surat kontrolnya. Iya, Terima suster. kasih Bu. Kita rapikan pasiennya, kemudian kita rapikan alat yang lain.